Kelahiran orang besar seperti Imam Syafi'i kembali menguatkan betapa dahsyatnya peran wanita, betapa dahsyatnya peran ibu di dalam rumah tangga. Karenanya Islam sangat peduli dengan mendidik wanita agar wanita tahu betul tugasnya masing-masing. Bahwa seorang wanita ditempatkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Ahzab, wa qarna fi buyutikun, bahwa ditempatkan para wanita di rumah-rumah mereka karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu bahwa disinilah letak keberhasilan para wanita itu, di mana mereka berhasil mendidik anak-anak kelak ketika mereka memiliki anak dan keturunan. Imam Syafi'i rahimahullah bukan satu-satunya, karena banyak orang-orang besar dalam Islam yang lahir dalam keadaan yatim dan selalu ada peran wanita-wanita yang hebat di baliknya sampai lahir orang seperti Imam Syafi'i rahimahullah taala. Maka ibunya mulai merancang bahwa kalau selamanya hidup dengan ibunya yang miskin janda di jalur Gaza sebatang kara, maka tidak ada yang banyak bisa dia lakukan untuk anaknya. Ibunya berpikir sangat jauh, dan ini menunjukkan bahwa ibu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah ibu yang sangat cerdas, ibu yang salehah, ibu yang mengerti bagaimana mendidik anaknya, dan ibu yang fokus dalam mendidik anaknya, tidak terbagi perhatiannya, fokus mendidik anaknya sampai lahir orang besar, seorang ulama besar yaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Karena kita bisa melihat bahwa cara Syafi'i belajar adalah satu hal yang seharusnya ditiru oleh para ahli ilmu, para penuntut ilmu hari ini. Mereka yang ingin diangkat derajat Allah menuntut ilmu seperti Syafi'i. Kalau kita perhatikan umpamanya salah satu kisah yang buat pelajaran, menjadi pelajaran buat kita adalah ketika Syafi'i miskin, ibunya tidak bisa memberikan harta untuk dia belajar, otomatis dia tidak cukup uang, dia tidak bisa membayar gurunya, juga tidak cukup untuk membeli peralatan belajar. Maka ketika tidak ada peralatan untuk menulis, tidak ada papan yang digunakan untuk menulis, Syafi'i mengatakan bahwa suatu hari dia melihat ada tulang menggeletak. Buat Syafi'i, subhanallah, tak ada rotan akar pun jadi, tak ada papan yang digunakan untuk menulis ilmu, maka tulang pun tak masalah. Tulang diambil, ditulis di atas tulang ilmu itu. Dia hafal dulu, kemudian ditulis yang dia hafal di atas tulang. Tulang kalau sudah dibolak-balik penuh, maka kemudian nanti dia bawa pulang dan dia letakkan di dalam gentong yang isinya semua tulang. Tulang yang dia temukan di jalan kemudian isinya adalah ilmu ditulis. Tidak pernah ada mengeluh tidak ada kata menyerah dan mengeluh. Tidak ada. Hari ini semua sudah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dengan semua peralatan yang ada hari ini. Tapi toh ternyata kita tidak lebih hebat ilmunya daripada Syafi'i. Karena yang tidak ada bukan fasilitas. Ilmu bukan masalah fasilitas. Ilmu adalah masalah himmah, masalah tekad yang tinggi dari kita. Seberapa kuat tekad kita, bukan sekedar fasilitas. Kalau fasilitas hari ini lebih hebat fasilitasnya. Syafi'i tidak punya, tapi Syafi'i tidak pernah dia mengeluh dan berkata, saya tidak belajar karena saya tidak punya pulpen, saya tidak belajar karena saya tidak punya kertas. Tidak sama sekali. Bahwa dengan semua keterbatasan, belajar, tetap belajar, menuntut ilmu, tetap menuntut ilmu.